Anak tetap bakal oposisi. Anak tetap bakal melawan kalau ada kezaliman-kezaliman. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap bakalan melawan. Bahar bin Smith nggak akan berubah, siapapun presidennya. Itu yang harus kita tahu. Kalau Jokowi bikin kebijakan-kebijakan nggak bener, nah hujat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bahar bin Smith, di mana dalam video tersebut Bahar bin Smith mengatakan bahwa dia bakal tetap jadi oposisi. Kalau ada kezaliman, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, maka bakal dia lawan katanya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya dia bakal tetap jadi oposisi, tidak akan pernah berubah siapapun presidennya. Dan dia mengatakan kalau Pak Jokowi membuat kebijakan yang tidak benar, maka bakal dia hujat katanya. Kemudian dia juga membahas terkait masalah Pak Jokowi yang katanya, kata Bahar bin Smith dalam video tersebut bahwa ikut andil dalam kecurangan. Bahkan Pak Jokowi itu dikatakan oleh Bahar bin Smith ada campur tangan untuk memenangkan suatu paslon di Pilpres pada tahun 2024. Jadi seperti itu. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Anak tetap bakal oposisi. Anak tetap bakal melawan kalau ada kezaliman-kezaliman. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap bakalan melawan. Bahar bin Smith nggak akan berubah, siapapun presidennya. Itu yang harus kita tahu. Kalau Jokowi bikin kebijakan-kebijakan nggak bener, nah hujat dia. Baru kemarin, ente lihat kemarin itu, Ana bilang bahwasanya Jokowi turut andil dalam kecurangan. Jokowi turut andil, ada tangan Jokowi memenangkan salah satu paslon. Kan itu kan bahas Jokowi. Jangan jadi anak Bahar bin Smith nggak bakal berubah. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana ya apa yang dibahas, apa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith dalam video tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tetap menjadi oposisi. Arti dari oposisi adalah pengkritik kebijakan pemerintah. Kemudian Bahar bin Smith mengatakan dalam video tersebut bahwasanya kalau ada kezaliman, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, maka bakal dia lawan. Dia tidak akan pernah berubah, tetap menjadi oposisi siapapun presidennya. Bahkan Bahar bin Smith mengatakan dalam video tersebut bahwasanya kalau Pak Jokowi bikin kebijakan yang tidak benar, maka bakal dia hujat katanya. Kemudian dia juga membahas terkait masalah Pak Jokowi yang ikut andil dalam kecurangan, kata Bahar bin Smith, dan ikut andil dalam memenangkan suatu paslon di Pilpres pada tahun 2024. Jadi akan saya bahas di sini sedikit terkait apa yang dibahas oleh Bahar bin Smith ini ya. Di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya ini negara demokrasi. Di sini kita bebas berpendapat, bebas memberikan keyakinan menurut pandangan kita masing-masing. Yang namanya negara demokrasi, boleh untuk mengkritik kebijakan pemerintah, tidak apa-apa. Tapi jangan menghujat. Kalau sudah hujat, menghujat, saya tidak sepakat dan tidak setuju. Ya, mengkritik dengan menghujat, dengan membuli, dengan menghina itu beda. Kalau menghujat, menghina itu menggunakan kata-kata yang sangat kotor, ya. Tapi kalau mengkritik itu seperti biasa dengan kata-kata yang baik, bahas apa yang tidak sesuai, kemudian berikan saran ataupun solusi kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai ataupun menyengsarakan rakyat. Itu baru mengkritik.
Kalau sudah menghujat, mencaci maki, itu saya tidak sependapat, tidak saya dukung, dan saya tidak setuju dengan hal yang seperti itu ya. Kemudian di sini saya akan memutarkan sebuah video dari anak di bawah umur. Kalau tidak salah dia masih SMP ya. Namanya Syarifah, anak perempuan, di mana di dalam video tersebut dia itu mencaci maki Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, membuli Pak Jokowi. Bukan lagi mengkritik, tapi sudah mencaci maki ataupun menghina. Dalam video tersebut dia mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu merusak tatanan hukum ya, banyak cawe-cawe, presiden setan, ini itu segala macam. Pokoknya ngeri-ngeri sedap. Kemudian miris saya mendengar ya, sangat kasar sekali. Dalam video tersebut anak itu membuli dan menghina Pak Jokowi. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa. Ini cukuplah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merusak tatanan hukum dan negara ini. Ibaratnya lu udah dikasih hati, mintanya jantung. Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5. Nilai yang rendah sebagai presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Jokowi sibuk dengan cawe-cawe menaikkan anaknya sebagai cawapres. Dasar presiden setan, gubernur setan. Anak seperti ini harusnya ditangkap, dihukum biar dia bisa sadar. Karena jika terus dibiarkan, lama-lama dia makin kurang ajar. Dia ngomong sesuka hati, seperti orang yang paling berjasa di negeri ini. Dia begitu berani menghina seorang presiden, pemimpin tertinggi di negeri ini. Memang benar, ini zaman demokrasi. Semua orang bebas untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi juga harus bisa membedakan mana mengkritik dan mana mencaci maki. Jika orang-orang seperti ini tidak dihukum, tidak diadili, maka akan seperti apa nasib bangsa ke depannya nanti. Pasti akan banyak orang-orang yang tambah berani menghina, mengucap orang sesuka hati dengan alasan demokrasi. Memang negara memberi kita kebebasan, tetapi jangan juga sampai kebablasan. Karena kita masih punya budaya ketimuran, tetap harus menggunakan adab, etika, sopan santun dalam ucapan. Coba kamu ngomong begitu pas masih zaman Orde Baru. Aku yakin tidak ada seminggu yang tinggal hanyalah namamu. Jadi menurutku lebih baik kamu sekolah dulu. Belajar biar tahu kalau adab harus lebih tinggi daripada. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana sadisnya, brutalnya, melampaui batas kata-kata anak ini di dalam video tersebut, menghina, membuli Pak Jokowi dan mencaci maki. Ini bukan lagi mengkritik ya, tapi sudah termasuk ke arah penghinaan ya, caci maki. Jadi seperti itu. Kemudian dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu merusak tatanan hukum, banyak cawe-cawe, presiden setan, ini itu segala macam. Pokoknya ngeri saya mendengar dan sadis ya, sangat keterlaluan sekali kata-kata yang dikeluarkan oleh anak ini dalam video tersebut. Seolah-olah dia itu paling berjasa di negeri ini ya. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa ya, kalau ingin mengkritik silahkan. Misalnya ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, yang merugikan rakyat, boleh kita mengkritik, memprotes, tapi dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara mencaci maki ya. Mencaci maki, menghujat ataupun mengkritik itu beda. Kalau menghujat ataupun mencaci maki ya, itu dengan kata-kata yang kotor, yang tidak pantas, yang tidak layak untuk diucapkan, apalagi untuk seorang presiden. Kalau ingin mengkritik, menggunakan kata-kata yang bagus dan bijak ya, bahas apa yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Kemudian berikan solusinya bagaimana, seperti apa, itu baru mengkritik. Coba kalau di masa Orde Baru koar-koar seperti itu, 1 minggu tinggal nama. Nggak percaya kalian? Orang di masa Orde Baru nggak berani koar-koar seperti itu. Apalagi mencaci maki pemerintah, mencaci maki presiden, nggak berani. Oke, terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.